Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in, nama ba'du. Ingkang sangat kula hormati Habib Ahmad bin Idris Al-Habsyi bersama putra-putra beliau, Mbah Kawula, buyut kawula Mbah Nyai Jamil Abdul Hamid ingkang kula hormati, sedanten keluarga ingkang kula hormati, termasuk sing ngatur-ngatur kula nih. Wonten Mas Arwani, wonten Lek Akhfas, Lek Zaki, Mbah Zen, wonten Mas Aziz. Kula niku teng mriki pernah enom. Dadi masih terkenal ngalim tetep dikongkon-kongkon. Mugi-mugi cara Allah niku rodok haram. Mergi ngongkon wong ya ora pati apik, tapi nggih sepundi. Nggih nurut mawon kersane entuk ganjarane akhlak. Kula gadah obsesi setunggal tentang maulid. Tiang niku kedah seneng. Terus mboten angsal tiang Islam mboten seneng. Kula dadi kiai nak guyu luwih banter timbang Mas Arwani. Ora oleh kula susah, nak kula susah jadi presiden buruk, wong trauma dadi napa? Kiai. Dadi kula haram guyu sak ngisore Mas Arwani. Kudu afrahu minhu, supaya wong ngerti nak kiai luwih bahagia timbang DPR. Terus ayo kula pol senenge niku pol. Kula anut terus pokoke anut kiai-kiai riyen, anut ulama-ulama riyen niku bener-bener seneng. Nak sampean ra seneng niku repot. Wong ra wani dadi kiai, ra wani dadi habib, gak wani dadi wong apik. Mergo wong apik ora kepenak. Terus kudu seneng. Sehingga iman tertinggi niku nggih seneng, ridho. Ridho niku seneng banget. Kula bantu beberapa santri teng mriki, kula niat tarbiyah teng santri-santri. Sedanten redaksi tentang maulid, kula pilih beberapa. Asyraka dadi mencorong. Kenapa ndak milih kata anaro? Kalau anaro itu padang tapi sudah menyengat. Kalau asyraka itu padang tapi enak. Kira-kira jam 8-9. Sehingga beliau memilih kata asyraka. Dulu Syekh Abdurrahman Ad-Dibaghi milih kata asyraqal badru alaina, karena al-badru itu simbol kesempurnaan. Itu juga baik. Tapi Sayyid Ali milih al-kaunu, karena yang harus senang dengan kelahiran Rasulullah SAW itu semuanya, bukan sekedar rembulan. Itu pilihan-pilihan kata berdasar isyq, berdasar dzauq. Yang al-badru karena mewakili kesempurnaan, simbolnya adalah Lailatul Badri. Al-kaunu mewakili hakikat bahwa hadal kaunu kulluh yafrah bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kula kemarin disuruh sama Gus Yasin Putra Bambun untuk ngisi maulid di dalam beliau. Saya menerangkan bahwa orang itu harus senang. Kata Sayyid Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Faman angkaral maulida faqila lahu," misalnya, "limadza tafrahu bi maulidin nabi?" Apa bisa menjawab? Misalnya kita punya anak, saya beri contoh, punya anaknya keriting, wireng, gendut, raine kok bapake lah kira-kira gitu. Iku wae diakekoi seneng kelahiran anak, padahal prospeknya enggak jelas. Sok ben nakal ta ora kok bapake ora jelas, iku seneng. Lho iki lahire nabi diseneng-senengno kok dieskali. Artinya ya, maulidu hadan nabi ini jelas al-maktubah membawa sa'adatut daren, pasti membawa sa'adatut daren. Lho ono wong seneng kok disoal, itu pakai logika apa? Anak kita yang lahir gak jelas masa depannya aja kita seneng. Kira-kira ngoten lah logika maulid. Sebab itu redaksi seneng itu ekstrim tentang beberapa teks. Sehingga diredaksikan fatrobu ya halal masani. Toroban itu seneng yang agak kaul, agak berlebihan. Sebetulnya di kamus itu ya agak joget maknanya toroban. Tapi kalau tak maknanya gitu, masa kiai-kiai joget kan ribet ya. Tapi toroban itu seneng yang sudah tidak terkendali. Jadi toroban itu al-faroh yang melahirkan gerakan tubuh, itu torob. Makanya di situ tidak dikatakan fafrohu tapi fatrobu. Jadi seneng yang sampai melahirkan gerakan tubuh. Ya halal masani terus. Fahazarul yumni gharrat. Mongko tai peparing sing serba barokah. Yumnun ini maknanya kanan. Orang Arab dalam balaghatul Arab, kanan itu simbol kebenaran, simbol keberkahan. Sehingga ketika kebenaran disebut ashabul yamin, ketika salah disebut ashabus shimal.
Jadi itu ibarat yang luar biasa. Fahazarul yumni. Apa yang dilakukan Nabi itu semuanya berkah. Termasuk ketika Nabi milih amal yang mafdul, yang tidak afdol. Misalnya semua orang itu tawaf itu musyatan, semuanya berjalan. Teorinya al-ajru bi qadri ta'ab. Tapi Nabi itu enggak. Nabi justru tawafa rakiban. Nabi tawaf itu secara berkendara. Dan itu menjadi berkah bagi kita. Karena yang tawaf pakai kursi roda karena uzur itu menjadi punya referensi. Karena Nabi tawaf rakiban. Andai kan Nabi saat itu ikut masyian, maka kita bingung cari referensi bagaimana ketika kita tawaf harus berkendara. Sehingga Nabi pilihannya mafdul saja menjadi fadil, fadil menjadi afdol. Semuanya berkah. Bahkan saya pernah bikin statement, andai kan Nabi Isa sholat khusyuk dengan Rasulullah SAW makan biasa. Itu kualitasnya itu bagus Nabi makan. Kenapa? Nabi Muhammad jadi Nabi itu setelah Nabi Isa karena baiknya, saking baiknya dituhankan. Jika Nabi untuk melawan nafyur rububiyah an Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan memaklumatkan bahwa innama huwa abduhu wa rasuluh, itu kalau makan diperlihatkan. Nabi itu kalau dahar kadang di depan rumah dan tidak pati-pati priayi gitu. Ya'kulu kama ya'kulul abdu. Dan itu sengaja. Sehingga ada orang fasikoh liwat, ahadalladzi yas'umu annahu nabiyyun ya'kulu kama ya'kulul abdu. Ini tahu orang yang klaim jadi nabi. Cara makannya kok enggak priayi, kayak makannya abdun. Si perempuan tadi maknanya abdun itu budak. Tapi Nabi santai saja ngendikan ayu abdin a'badu minhu. Ya memang saya budak terbaik. Muridan bidzalika annahu abdullah wa rasuluh. Itu kata para ahli tafsir, dikatakan gerakan seperti ini penting bagi seorang Rasulullah Muhammad SAW yang beliau jadi nabi setelah kecelakaan Isa dituhankan karena terlalu khusyuk.